Pada video kali ini, kami akan membahas terkait struktur sistem operasi beserta layanannya. Beberapa keuntungan dari sistem operasi adalah layanan yang disediakan oleh sistem, kemudian memiliki antarmuka baik untuk user maupun programmer, serta keuntungan ketiga adalah komponen-komponen dan keterhubungan antar komponen tersebut. Jadi, struktur sistem operasi itu sendiri dapat diartikan sebagai bagaimana komponen saling berhubung dan menyatu menjadi sebuah kernel. Komponen sistem yang akan kita bahas adalah manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, sistem input-output, penyimpanan sekunder, jaringan, proteksi, serta sistem command interpreter. Kita masuk yang pertama, manajemen proses. Program tidak akan melakukan apapun jika tidak dilakukan eksekusi oleh CPU. Program yang dieksekusi disebut dengan proses. Program Microsoft Word contohnya akan menjadi proses apabila dijalankan oleh user. Sebuah proses membutuhkan berbagai macam sumber daya, mulai dari CPU time, memori, berkas, sampai input-output. Sumber daya ini akan diberikan kepada proses pada saat proses itu dibuat atau pada saat dia berjalan. Ketika proses telah selesai, sistem operasi akan mengambil sumber daya yang bersifat reusable. Jadi, tanggung jawab sistem operasi pada aktivitas manajemen proses adalah yang pertama, pembuatan atau penghapusan proses oleh sistem ataupun user. Kemudian melakukan penghentian proses secara sementara dan melanjutkannya. Kemudian yang terakhir, menyediakan mekanisme sinkronisasi dan komunikasi proses. Kemudian yang kedua adalah manajemen memori utama. Memori utama adalah pusat operasi dari sistem komputer yang terdiri dari array yang sangat besar, berukuran word atau byte dengan mempunyai alamat tertentu. Memori utama adalah tempat menaruh data yang dapat dibagikan oleh CPU dan alat input-output. Ketika program akan dieksekusi, maka program harus dipetakan menjadi suatu alamat dan dimasukkan ke dalam memori, sehingga saat program berjalan atau disebut dengan proses, instruksi program dan data akan ada pada memori. Dan ketika program atau proses berhenti atau terminate, maka ruang memori ini akan dikosongkan dan tersedia jika ada program lain yang ingin masuk. Sehingga tanggung jawab sistem operasi pada aktivitas manajemen memori adalah untuk menjaga dan memelihara bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Kemudian memutuskan proses tertentu yang harus dipanggil ke memori. Serta yang terakhir, melakukan alokasi dan dealokasi ruang memori. Kemudian manajemen berkas atau file. File sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang saling berhubungan. Sistem operasi menyediakan tampilan secara logika dari penyimpanan informasi. Manajemen file adalah salah satu komponen dari sistem operasi yang dapat kita lihat secara langsung. Salah satu contohnya dengan file Explorer. Kita dapat menyimpan berbagai file di dalam berbagai media seperti magnetic disk, SSD, dan lain sebagainya. Setiap media penyimpanan ini memiliki karakteristik tertentu. Jadi yang pertama mulai dari kecepatan pengaksesan, kecepatan transfer data, serta cara melakukan akses. Apakah secara sekuensial? Apakah secara random?
Bentuk file seperti teman-teman ketahui dapat berupa numerik, alfanumerik, ataupun binary. Kemampuan sistem operasi pada aktivitas manajemen file adalah membuat, menghapus file maupun direktori, kemudian melakukan pemetaan file ke memori sekunder, serta mampu melakukan backup ke media penyimpanan yang lebih stabil. Komponen berikutnya adalah manajemen I/O atau input-output. Tanggung jawab pada komponen ini adalah manajemen memori komponen seperti buffering, caching, dan spooling. Kemudian tanggung jawab berikutnya adalah antarmuka device driver secara umum, serta driver untuk device hardware tertentu. Karena memori utama berkapasitas kecil untuk dapat berisi semua program dan data, dan dapat terhapus apabila tidak ada daya, maka sistem komputer harus mempunyai penyimpanan sekunder sebagai backup dari main memory. Maka komponen dari manajemen penyimpanan sekunder memiliki tanggung jawab pengaturan free space atau ruang bebas, alokasi penyimpanan, serta penjadwalan disk. Karena penyimpanan sekunder sering digunakan, maka harus dipergunakan secara efisien. Karena kecepatan dari operasi komputer bisa saja tergantung pada kecepatan disk dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi subsistem ini. Berikutnya adalah sistem jaringan terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan dari sistem komputer yang terpisah secara fisik, bisa berbeda jenis, yang terhubung dengan jaringan untuk menyediakan akses dari berbagai sumber daya pada user. Tiap prosesor akan memiliki memori sendiri sehingga tidak menggunakan memori atau clock secara bersama. Keuntungan sistem ini adalah akan meningkatkan kecepatan komputasi, meningkatkan ketersediaan data, serta meningkatkan kehandalan sistem. Kemudian terdapat sistem proteksi. Ketika sistem komputer memperbolehkan banyak user mengakses, kemudian banyak user itu melakukan akses serta eksekusi secara bersamaan, maka diperlukan regulasi dari akses data tersebut. Maka harus terdapat mekanisme yang dapat memastikan bahwa berkas, memori, dan sumber daya lainnya dapat beroperasi jika dan hanya jika mempunyai otoritas dari sistem operasi. Contohnya ketika kita mempunyai suatu proses, maka dia hanya bisa mengakses alamat ruang memorinya sendiri. Mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses, atau user pada sistem maupun resource dari user. Mekanisme ini juga disebut dengan proteksi. Contohnya adalah menetapkan cara pelaksanaan terproteksi, kemudian membedakan antara penggunaan sah dan yang tidak sah, serta menentukan kontrol yang terganggu. Dan yang terakhir, sistem command interpreter. Hampir semua sistem operasi memiliki antarmuka pengguna atau user interface. Bentuknya dapat berupa perintah teks yang digunakan pada command line interpreter atau CLI, dan yang lebih sering kita gunakan adalah GUI atau graphical user interface, di mana terdapat antarmuka dengan terdapat pointer untuk memilih menu serta untuk memilih opsi. Kemudian terdapat juga batch interface, di mana perintah dan kontrol akan dimasukkan ke dalam file, kemudian file itu akan dilakukan eksekusi. Perintah yang dimasukkan adalah kontrol yang digunakan untuk manajemen proses, penanganan I/O, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi, dan jaringan. Kemudian kita masuk pada layanan sistem operasi. Jadi sistem operasi menyediakan lingkungan untuk melakukan eksekusi program. Di sini terdapat dua kelompok layanan sistem operasi. Yang pertama
bertujuan untuk membantu user. Kemudian, kelompok yang kedua adalah untuk memastikan sistem operasi dalam kondisi efisien. Kita masuk yang kelompok yang pertama untuk membantu user. Yang pertama adalah antarmuka pengguna. Seperti yang sudah kita bahas, hampir semua mempunyai antarmuka pengguna, baik user interface, baik dalam bentuk CLI, dalam bentuk batch, maupun dalam bentuk yang sering kita gunakan GUI. Kemudian untuk eksekusi program, sistem harus mampu melakukan load program ke dalam memori dan mampu melakukan eksekusi, serta mampu mengakhiri eksekusi baik secara normal maupun secara error atau abnormal. Kemudian yang ketiga, operasi I/O. Program biasanya memiliki kebutuhan input dan output tersendiri, seperti membaca file, kemudian melakukan penulisan ke dalam DVD. Pengguna biasanya tidak dapat mengatur I/O sendiri. Karena itu, sistem operasi harus menyediakan layanan ini. Kemudian yang keempat, manipulasi sistem berkas. Jadi, program membutuhkan berkas untuk dibaca maupun ditulis. Begitu pula dengan folder maupun direktori. Kemudian diperlukan juga untuk membuat, menghapus bekas bentuk. Salah satu layanan yang disediakan oleh manajemen permission itu untuk memperbolehkan atau mentakbolehkan akses dari suatu berkas maupun direktori. Kemudian yang kelima, komunikasi. Jadi antar proses terkadang membutuhkan komunikasi satu dengan lainnya, seperti bertukar informasi. Komunikasi juga bisa terjadi pada sistem komputer yang sama maupun komputer yang berbeda yang terhubung dengan jaringan. Kemudian yang terakhir, pendeteksi kesalahan. Kesalahan atau error dapat terjadi pada CPU, memori, dan lain sebagainya. Semisal di sini errornya terjadi karena kegagalan daya atau listrik. Atau misalnya pada I/O di printer, di sini ada kesalahan semisal kehabisan kertas. Maka sistem operasi harus mempunyai layanan untuk melakukan deteksi kesalahan ini dan melakukan perbaikan. Kemudian masuk pada kelompok kedua, terdapat layanan yang pertama alokasi sumber daya. Dalam waktu yang sama, bisa terdapat banyak user dan banyak proses yang berjalan, sehingga sumber daya harus dibagi dan dialokasikan ke mereka. Kemudian yang kedua, accounting. Accounting di sini dimaksud adalah catatan user dan sumber daya yang digunakan. Ketika sudah terdapat statistik dari penggunaan ini, maka data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan layanan komputer dengan melakukan konfigurasi ulang. Kemudian terakhir, proteksi dan keamanan. Ketika banyak proses yang berjalan, seharusnya mereka tidak mengintervensi satu sama lain. Nah, proteksi di sini memastikan semua akses ke sumber daya dalam kondisi terkontrol. Keamanan dari sistem mulai dari autentikasi pengguna, seperti penggunaan PIN, password pada saat login, sampai dengan menghalangi percobaan akses yang invalid. Ketika kita menulis suatu program untuk menulis data dari suatu berkas dan melakukan copy data ke file yang lain, maka input pertama adalah nama berkas yang kita butuhkan, yaitu file input dan file output. Nama file ini bisa kita dapatkan dari input keyboard dan akan terdapat beberapa system calls. Mungkin pertama kali adanya pesan di layar untuk menuliskan nama file, kemudian membaca input dari keyboard. Jadi system calls di sini akan menyediakan antarmuka program yang sedang berjalan. Pada umumnya akan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti C, C++ maupun Java. Kemudian task untuk yang mengakses hardware akan ditulis menggunakan bahasa assembly.
Kembali ke contoh program untuk menulis data tadi. Untuk menuliskan nama input dan output file, sudah memiliki beberapa system calls. Detail tidak terlihat sehingga developer akan menggunakan API atau Application Programming Interface. Di dalam API sudah terdapat banyak fungsi yang tersedia, termasuk parameter yang akan diberikan untuk tiap fungsi dan nilai kembaliannya. Metode untuk melewatkan atau passing parameter antar program yang jalan bisa melalui register. Menyimpan parameter bisa juga di tabel memori atau bisa ke dalam stack dan mengambil isi stack. Jadi di sini semisal ada aplikasi user itu memanggil system call open, kemudian di sini akan masuk ke system call interface, kemudian di mode kernel ini akan mencari lokasinya di mana, kemudian di dalam lokasi tersebut terdapat implementasi dari sistem call tersebut. Kemudian dari hasil fungsi tersebut, jika ada nilai kembalian, nilainya akan dikembalikan, kemudian baru masuk ke dalam user application di bagian user mode. Jadi di dalam sistem call open ini, pemanggil tidak mengetahui bagaimana implementasinya atau yang dilakukan selama eksekusi. Kemudian hasil dari eksekusi berupa nilai kembalian akan dikembalikan ke aplikasi pengguna. Bisa saja pada saat melakukan system calls dibutuhkan parameter. Memang cara paling sederhana adalah menggunakan register. Tetapi ada beberapa kondisi di mana jumlah parameter melebihi jumlah dari register. Misal kita mempunyai suatu program yang menggunakan X sebagai parameter, X akan disimpan di dalam blok atau tabel dalam memori. Sehingga alamat dari X akan menjadi parameter di register. Kemudian pada saat melakukan eksekusi system calls 13, parameternya akan menggunakan dari tabel X. Penggunaan seperti ini digunakan pada Linux dan Solaris. Ada beberapa kelompok pada system calls. Yang pertama, control proses. Jadi system calls ini diperlukan untuk membuat, mengatur, menghentikan proses yang ada. Ketika terdapat proses yang berjalan, kemudian dia harus berhenti secara normal, maka system calls-nya adalah N. Kemudian, semisal terdapat error atau berhenti secara abnormal, maka system calls-nya adalah abort. Ketika terdapat perintah dari pengguna seperti double klik pada mouse untuk menjalankan program, maka load dan execute dipanggil. Kemudian terdapat sistem call create process yang bertujuan untuk membuat proses baru pada saat proses masih berjalan secara konkuren atau bersamaan. Kemudian ketika proses berjalan, salah satu kontrol yang diperlukan adalah melakukan set seberapa lama waktu eksekusi yang diperbolehkan. Maka kita bisa mendapatkan atribut dari proses dengan menggunakan sistem calls get process attribute. Dan semisal kita mau melakukan pemberian nilai, mengset nilai, bisa menggunakan sistem call set process attribute. Kemudian untuk manajemen berkas, sistem calls yang diperlukan untuk membuat berkas adalah create. Kemudian menghapus dengan delete. Ketika kita ingin menggunakan satu berkas yang ada, maka sistem calls open diperlukan untuk membuka berkas, kemudian read untuk membaca, dan write untuk menulis. Dan juga terdapat sistem calls reposition yang bertujuan kita bisa menuju bagian tertentu dari suatu file. Semisal bagian akhir dari berkas, dan yang terakhir, close, pada saat kita menutup berkas ketika kita tidak membutuhkannya lagi.
Nama dan tipe berkas adalah contoh dari atribut berkas yang mungkin kita perlukan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, maka terdapat sistem calls get files attribute, dan untuk melakukan set, kita bisa menggunakan set file attribute untuk mengubah atau memberi nilai. Berikutnya kelompok yang ketiga, manipulasi device. Seperti yang sudah pernah kita bahas, suatu proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk melakukan eksekusi. Apakah memori utama, disk, berkas, dan lain sebagainya. Jika sumber daya tersedia, maka proses mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, dan kontrol akan dikembalikan ke proses pengguna. Jika proses tidak mendapatkan sumber daya, maka proses harus menunggu sampai mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Jika suatu proses membutuhkan suatu device, maka sistem calls-nya adalah request. Permintaan sumber daya ini bisa saja dibuat oleh beberapa proses sekaligus. Sistem calls akan memastikan hanya ada satu proses yang akan menggunakan sumber daya tertentu tersebut. Dengan kata lain, satu sumber daya hanya digunakan secara eksklusif untuk satu proses. Jika proses telah selesai, maka sistem call release digunakan untuk melepaskan sumber daya. Ketika sumber daya telah dialokasikan ke proses tertentu, maka proses tersebut bisa melakukan pembacaan, read, dapat melakukan penulisan, write, atau juga bisa melakukan reposition. Kemiripan antara I/O device dan berkas sangat besar. Pada Unix akan dikombinasikan menjadi struktur device berkas. Kita lanjutkan ke kelompok yang keempat, information maintenance. Contoh sistem calls-nya adalah time, untuk memberikan nilai kembalian waktu saat ini, atau tanggal saat ini menggunakan date. Nah, kedua sistem calls ini merupakan contoh sistem calls dengan tujuan memberikan informasi antara pengguna dan sistem operasi. Kemudian terdapat sistem calls dump yang dapat membantu kita untuk melakukan debugging pada program. Kemudian juga terdapat sistem calls yang bertujuan untuk mendapatkan dan memberikan nilai pada atribut dari suatu proses. Sistem calls-nya adalah get process attribute dan set process attribute. Kita lanjutkan ke kelompok yang kelima, komunikasi. Pada sistem call komunikasi, sistem calls ini bertujuan untuk melakukan komunikasi antar proses. Terdapat dua model untuk melakukan komunikasi antar proses ini. Yang pertama, message passing model, dan yang kedua, shared memory model. Detail dari kedua model ini akan dibahas pada bab sinkronisasi proses. Salah satu contoh sistem calls dari message passing model adalah get host ID yang bertujuan untuk mendapatkan ID host. Host sendiri adalah setiap komputer pada jaringan dan memiliki nama host yang diketahui. Kemudian yang terakhir, kelompok sistem calls proteksi. Contohnya adalah allow user, menyatakan membolehkan user tertentu pada sumber daya tertentu. Dan kebalikannya, deny user, menyatakan user tertentu tidak diperbolehkan pada sumber daya tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang sistem program. Posisi dari sistem program berada antara sistem operasi dan user. Sistem program juga bisa disebut dengan sistem utilities yang menyediakan lingkungan untuk pembangunan program dan melakukan eksekusi. Walaupun ada beberapa yang berbentuk interface ke sistem calls.
Dalam bentuk yang lebih kompleks, terdapat beberapa kategori pada sistem program, dimulai dari manipulasi file. Program yang masuk dalam kategori ini mempunyai kemampuan seperti membuat, menghapus, membuat kopian berkas, maupun folder. Kemudian, pada kelompok status informasi, sistem program dapat menampilkan informasi yang kompleks seperti performansi, logging, serta informasi untuk debugging. Beberapa program juga bersifat sederhana seperti menanyakan kepada sistem informasi terkait tanggal, waktu, jumlah user yang aktif, dan sebagainya. Kemudian pada kelompok yang ketiga, modifikasi file. Pada kategori ini bisa berupa perintah untuk mencari berkas atau melakukan perubahan dari teks. Beberapa teks editor juga mungkin tersedia untuk membuat dan mengubah isi berkas yang ada pada media penyimpanan. Kemudian yang keempat, dukungan untuk bahasa pemrograman. Seperti bahasa pemrograman yang umum kita ketahui C, C++, dan Java, ini diperlukannya compiler, assembler, dan lain sebagainya. Nah, dukungan ini bisa saja sudah tersedia pada sistem operasi atau harus di-download secara terpisah. Kategori berikutnya adalah pemanggilan dan eksekusi program. Pada kategori ini akan menyediakan absolute loader, relocatable loaders, dan lain sebagainya yang diperlukan pada saat program sudah di-load ke dalam memori. Kemudian yang keenam, sistem program yang termasuk dalam kategori komunikasi adalah program yang menyediakan layanan untuk membuat koneksi secara virtual antar proses, pengguna, maupun sistem komputer. Dan yang terakhir, layanan latar belakang atau background service. Jadi, proses sistem program yang jalan terus-menerus secara konstan, ini dikenal sebagai service atau layanan. Ketika melakukan desain dari sebuah sistem, biasanya didahului dengan tujuan dan spesifikasi dari sistem tersebut. Jika dilihat dari sisi pengguna, pengguna menginginkan sebuah sistem yang mudah digunakan, mudah dipelajari, aman, dan cepat. Sistem operasi saat ini sangat kompleks dan besar. Jadi pada saat pembuatannya harus berhati-hati agar fungsi yang berjalan dapat berjalan dengan baik dan dapat dilakukan modifikasi dengan mudah. Salah satunya adalah dengan cara membagi dengan beberapa komponen atau modul daripada menjadikannya menjadi satu kesatuan yang disebut dengan monolitik. Ketika beberapa komponen berhubungan dan menyatu dan menjadi sebuah kernel, maka dapat disebut sebagai struktur dari sistem operasi. Terdapat beberapa struktur sistem operasi. Yang pertama simple structure, yang kedua layered approach, kemudian microkernels, modules, dan hybrid. Contoh dari sistem operasi yang menggunakan simple structure adalah MS-DOS. Pada saat didesain, tidak diperkirakan bahwa sistem operasi ini akan banyak digunakan. Space yang digunakan tidak terlalu besar untuk banyaknya fungsi yang ada, sehingga tidak terbagi secara baik untuk setiap modulnya. Dengan dukungan hardware yang lebih baik, sistem operasi dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi sistem operasi akan mempunyai kontrol yang lebih baik pada komputer. Pada pendekatan top-down, fungsi dan fitur sudah ditentukan dan dibagi menjadi beberapa komponen. Salah satu struktur yang menggunakan modular ini adalah layered approach, di mana sistem operasi akan dibagi menjadi beberapa lapisan atau layer yang juga bisa disebut dengan level. Lapisan paling bawah, 0, adalah hardware, dan yang tertinggi adalah antarmuka pengguna. Semisal di sini kita punya layer 2, 3, dan 4. Pada layer 3 terdapat struktur data dan rutin yang dapat dipanggil oleh layer 4. Dan layer 3 dapat memanggil operasi pada level 2.
Keuntungan dari pendekatan ini adalah kemudahan pada saat pembangunan dan pada saat melakukan debugging. Jadi ketika terjadi suatu error, maka kita bisa melakukan debugging dari mulai layer 1 dengan asumsi layer 0 atau hardware sudah berfungsi dengan baik. Ketika kita tidak menemukan error, maka kita bisa berpindah ke layer berikutnya. Jika terjadi error, maka dapat diasumsikan error terjadi pada layer tersebut, karena layer bawahnya sudah kita melakukan cek. Struktur berikutnya adalah microkernels. Match adalah contoh sistem operasi yang menggunakan struktur ini. Struktur ini menghilangkan komponen yang tidak penting dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai program sistem ataupun pengguna. Hasilnya, kernel akan lebih kecil, yang mana menyediakan manajemen memori dan proses yang lebih kecil. Fungsi utama dari mikrokernel adalah menyediakan komunikasi antar program dan layanan yang ada di user space. Komunikasi akan melalui message passing. Jika program pengguna ini mengakses suatu file, maka harus melakukan interaksi dengan file server. Komunikasi terjadi secara tidak langsung dengan pertukaran pesan dengan mikrokernel. Keuntungan dari mikrokernel adalah kemudahan pada saat mengembangkan sistem operasi. Layanan baru akan ditambahkan pada user space dan tidak perlu melakukan modifikasi pada kernel. Kekurangannya adalah kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang sedang digunakan. Berikutnya adalah modules. Kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan pada saat waktu boot atau waktu berjalannya. Sistem operasi yang modern ini menggunakan loadable kernel modules, contohnya pada Linux, Solaris, dan Windows. Kemudian untuk struktur yang terakhir, hybrid. Seperti namanya, hybrid adalah gabungan. Sebagian besar sistem operasi modern tidak hanya menggunakan satu model yang asli. Jadi dia akan menggabungkan beberapa struktur yang berbeda dari sisi kinerja, keamanan, dan kegunaan. Semisal untuk Linux dan Solaris, dia menggunakan monolitik dan juga modular, dan Windows menggunakan monolitik dan juga microkernels. Kemudian sedikit terkait konsep virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang membolehkan sistem operasi untuk berjalan di dalam sistem operasi lainnya. Contohnya di sini misal kita punya Windows yang akan menjadi host. Kemudian VMware akan menjadi manajer dari virtual machine. Jadi virtual machine manager akan menjalankan sistem operasi cache yang melakukan pengaturan sumber daya yang digunakan, serta melakukan proteksi dari sistem operasi cache satu dengan lainnya. Sistem operasi membuat ilusi untuk beberapa proses untuk mengeksekusi prosesor masing-masing untuk memorinya. Memorinya di sini juga virtual. Kemudian masing-masing virtual machine akan bisa membuat prosesnya masing-masing dan akan diteruskan ke kernelnya masing-masing.